Perkenalkan, namaku Ardi. Usia aku sekarang 29 tahun. Dari luar, hidupku kelihatan normal-normal saja. Punya pekerjaan tetap, rumah kecil peninggalan orang tua, dan tetangga yang mengira aku ini anak baik-baik yang hidup lurus tanpa masalah. Tapi semua itu cuma tampak luar. Di dalam rumah ini, pernah ada sebuah cerita yang sampai hari ini masih jadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Semuanya bermula setelah ibu meninggal 2 tahun yang lalu. Sejak kecil aku tinggal berdua sama ibu. Bapak sudah lama pergi entah kemana. Jadi waktu ibu meninggal, rumah ini rasanya kosong, sepi, dingin, dan kayak nggak punya nyawa. Awalnya aku pikir aku bisa ngurus semuanya sendiri. Bangun pagi, kerja, pulang, masak mie instan, tidur. Begitu saja setiap hari. Tapi lama-lama rumah mulai berantakan. Cucian numpuk, piring kotor di mana-mana, dan aku kelelahan sendiri. Sampai suatu hari tanteku datang dan bilang, "Di, kamu nggak bisa begini terus. Kamu butuh orang yang bantu beresin rumah. Nggak usah yang mewah-mewah, yang penting amanah." Beberapa hari kemudian datanglah dia ke rumah itu. Seorang perempuan yang kemudian mengubah semua hidupku. Namanya Rani, usia 33 tahun. Janda, punya 1 anak yang tinggal di kampung sama orang tuanya. Waktu pertama kali ketemu, yang aku lihat bukan wajah cantik atau fisik yang menarik. Yang aku lihat cuma sorot matanya. Capek, tapi kuat. Luka, tapi masih berusaha tersenyum. Hari pertama dia kerja, Rani langsung bergerak tanpa banyak bicara. Nyapu, ngepel, cuci piring, bersihin kamar ibu yang udah berbulan-bulan gak kebuka. Aku cuma duduk di ruang tamu, memperhatikan dalam diam. Ada sesuatu di dalam dadaku yang tiba-tiba hangat kayak, ini rumah hidup lagi. Sejak hari itu, rutinitas di rumah pelan-pelan berubah. Pulang kerja, rumah udah rapi, lantai wangi, baju bersih, dan yang paling bikin aku tertegun, ada masakan hangat di meja makan. "Mas, makan dulu, nanti masuk angin kalau cuma kopi," katanya pelan sambil senyum. Cara dia ngomong itu mirip banget sama ibu. Awalnya aku menganggap Rani hanya sebagai pembantu, orang yang kubayar untuk membereskan rumah dan masak. Tapi pelan-pelan, tanpa aku sadari, cara pandangku mulai bergeser. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Hujan turun deras, jaketku basah dan kepalaku pusing. Begitu buka pintu, lampu ruang tamu masih menyala. Di atas meja, ada mangkuk sup hangat dan teh manis. Rani keluar dari dapur. "Mas, baru pulang. Saya bikinin sup jahe. Tadi feeling aja, kayaknya Mas bakal kehujanan." Kalimat sederhana. Tapi malam itu rasanya seperti ada seseorang yang peduli lagi. Aku duduk, dia menuangkan sup ke mangkuk, meniup pelan karena masih panas, lalu mendorongnya ke arahku. "Ayo Mas, dimakan dulu. Saya duduk sini aja nemenin." Untuk pertama kalinya setelah ibu tiada, aku makan malam ditemani seseorang yang bukan hanya hadir, tapi juga peduli. Dari situlah semuanya mulai berubah. Kami jadi lebih sering ngobrol. Awalnya cuma soal hal-hal sederhana, harga cabai, gosip tetangga, masalah listrik yang sering turun, lalu pelan-pelan masuk ke hal yang lebih dalam. Rani cerita tentang suaminya yang dulu sering main tangan, tentang malam-malam penuh bentakan, dan akhirnya ia memutuskan pergi demi keselamatan anaknya. Aku cerita tentang ibu, tentang sepinya rumah ini, tentang rasa kosong yang gak bisa diisi siapa-siapa. Di titik itu, aku dan Rani bukan lagi sekedar majikan dan pembantu. Kami jadi 2 orang yang sama-sama kesepian, saling menemukan cermin di satu sama lain. Dan di sanalah dosa itu mulai tumbuh. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap, hanya diterangi cahaya redup dari ponsel. "Mas,
"Mas, saya takut kalau gelap begini." Suara Rani terdengar dari arah dapur. Aku mengambil senter kecil dan menghampirinya. Dia duduk memeluk lutut di dekat pintu dapur, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Tenang, saya di sini," kataku. Mungkin terlalu pelan. Rani menoleh. Di cahaya redup itu aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. "Saya kadang iri sama Mas." "Iri kenapa?" "Mas punya rumah, punya kenangan sama ibu yang baik. Hidup saya berantakan, Mas. Kadang saya cuma pengen ada orang yang bilang, 'Kamu gak apa-apa, kamu kuat.'" Entah dorongan dari mana, malam itu aku refleks mengelurkan tangan dan menyentuh pundaknya. "Rani, kamu memang kuat. Kalau enggak, kamu gak akan bisa bertahan sampai hari ini." Dia terdiam, lalu pelan-pelan menangis tanpa suara. Bahunya bergetar. Tanganku masih di pundaknya, dan itu sudah terlalu jauh untuk seorang majikan dan pembantu. Tapi aku diam. Dan diamku malam itu adalah awal dari semua salah. Sejak kejadian listrik padam itu, suasananya jadi berbeda. Rani jadi lebih sering menatap lama-lama. Kadang kalau aku berangkat kerja, dia berkata, "Mas, hati-hati ya," dengan nada yang terlalu lembut untuk sekedar hubungan kerja. Di sisi lain, aku juga mulai menunggu-nunggu momen pulang ke rumah. Bukan cuma karena rumahnya rapi dan wangi, tapi karena ada seseorang yang menyambut. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Rani sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Angin sore membuat ujung kerudung dan baju panjangnya bergerak pelan. Sekilas, semua itu tampak begitu damai. "Nanti malam Mas makan apa?" katanya ketika aku menghampirinya. "Terserah Rani masak apa. Yang penting, Mas makan bareng Rani," jawabku. Separuh bercanda, separuh jujur. Rani terdiam beberapa detik. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Mas ini suka bikin salah paham," katanya. Kami tertawa, tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang gak beres. Batas kami mulai kabur. Dan tanpa ku sadari, aku mulai suka menguji batas itu. Puncaknya terjadi di malam yang paling aku sesali sampai hari ini. Hari itu Rani kelihatan lelah sekali. Wajahnya pucat, tapi dia masih memaksa menyelesaikan pekerjaan rumah. "Rani sudah, istirahat. Jangan semuanya kamu kerjain sendiri. Lagian ini udah malam," kataku. "Gak apa-apa Mas, saya biasa kok. Di rumah dulu malah lebih capek dari ini," jawabnya sambil memaksa tersenyum. Aku berdiri di dekat pintu kamar memperhatikannya mengelap meja makan. Gerakannya pelan, sesekali dia menahan pinggangnya yang pegal. "Rani?" panggilku pelan. "Iya Mas." "Kalau capek, kamu boleh bilang. Kamu gak harus kuat terus di depan semua orang." Dia berhenti, meletakkan lap di meja lalu menatapku lama. "Kalau saya bilang capek, emangnya Mas mau apa?" Suaranya lirih tapi jelas. Pertanyaan itu sederhana, tapi menikam batinku. Karena untuk pertama kalinya aku jujur pada diriku sendiri. Ya, aku ingin lebih dari seorang majikan buat dia. Dan aku ingin dia lebih dari seorang pembantu bagiku. Aku melangkah mendekat, jarak kamu hanya 1 langkah kaki. Jantungku berdegup kencang. Dia menunduk, tapi tidak mundur. "Rani," suaraku bergetar. "Kalau saja keadaan kita beda, kalau kamu bukan pembantu di rumah ini dan aku bukan majikanmu, kamu mau apa, Mas?" Ia patung pelan. Aku menarik nafas panjang, memirih. Aku akan minta kamu tetap di sini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang nemenin hidupku. Rani menutup mata beberapa detik, air mata mengalir begitu saja di pipinya. "Mas, jangan bicara gitu." "Kenapa?"
Karena itu bikin saya pengen berharap. Kata-katanya membuat dunia seolah berhenti. Di satu sisi hatiku bahagia. Di sisi lain ada suara kecil yang berteriak keras. Ini salah. Ini hubungan gak seimbang. Ini rumah ibumu. Ini bukan tempat untuk cinta yang gelap-gelap begini. Tapi malam itu kami berdua terlalu lelah untuk mendengarkan suara yang benar. Kami memilih mendengarkan suara yang paling lembut. Rasa sama-sama butuh, sama-sama ingin diakui, sama-sama ingin dipeluk kesepiannya. Cukup satu langkah lagi. Dan batas itu akan benar-benar hilang. Dan sayangnya, aku benar-benar mengambil langkah itu. Aku gak akan menceritakan detailnya di sini. Bukan itu poinnya. Yang jelas, malam itu hubungan kami bukan lagi sekadar majikan dan pembantu. Pagi harinya, rumah terasa asing. Rani menghindari tatapanku. Aku pura-pura sibuk dengan ponsel. Kami seperti dua orang asing yang baru saja melakukan sesuatu yang tak seharusnya. Saat aku hendak berangkat kerja, Rani memanggil pelan. "Mas?" Aku menoleh. "Hubungan kita ini gak bener ya?" Tanyanya. Suaranya bergetar. Aku terdiam. Rasanya semua kebahagiaan semalam lenyap digantikan rasa bersalah yang pekat. "Iya," jawabku akhirnya. "Gak benar." Rani mengangguk. Air matanya jatuh tanpa ia hapus. "Kalau gitu, biar saya yang benerin, Mas. Saya mau minta berhenti. Bukan karena saya benci Mas, justru karena saya takut. Kalau tetap di sini, saya makin jauh dari Allah dan Mas juga." Kalimat itu menghantamku lebih telak daripada pukulan apapun. Hari itu juga, Rani berkemas. Dia pamit. Tidak ada drama, tidak ada pelukan, tidak ada janji akan kembali. Hanya sebentuk senyum penuh luka dan kalimat terakhir. "Mas Ardi, jangan cari saya lagi. Doakan saya baik-baik di luar sana. Saya juga akan doakan Emas dari jauh, supaya nggak kesepian dengan cara yang salah lagi." Pintu menutup pelan. Dan sejak saat itu, rumah ini kembali benar-benar sepi. Tapi sepinya berbeda. Kalau dulu sepi karena kehilangan ibu, kali ini sepi karena kehilangan seseorang yang mungkin terlalu cepat kubiarkan masuk dalam hidupku dengan cara yang salah. Teman-teman yang nonton video ini, dari luar kisah ini mungkin terdengar seperti cerita romantis yang menegangkan. Tapi buat aku yang mengalaminya, ini bukan kisah manis. Ini kisah kebodohan, kekalahan melawan hawa nafsu, dan bagaimana rasa kesepian bisa menyeret kita ke jurang yang gelap kalau nggak hati-hati. Hubungan kami bukan cinta yang indah. Itu hubungan terlarang yang dibangun di atas rasa rapuh dan posisi yang nggak seimbang. Majikan dan pembantu. Aku punya kuasa. Dia butuh pekerjaan. Dan di antara itu, kami salah menempatkan rasa. Kalau kalian sedang nonton ini dan merasa kesepian, ingat, rasa butuh ditemani itu manusiawi. Tapi jangan pernah menukar prinsip dan martabat seseorang hanya karena kalian lagi kosong di dalam. Cinta yang benar bukan yang disembunyikan di sudut rumah, tapi yang berani berdiri di depan pintu dengan cara yang halal dan terhormat. Sampai hari ini, aku nggak tahu di mana Rani. Aku cuma bisa mendoakan semoga dia bahagia, semoga Allah menghapus dosanya, dan semoga dosaku diampuni karena pernah menyeret orang lain jatuh bersama.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tinggalkan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke teman-temanmu supaya jadi pengingat buat yang lain juga.